Halo semuanya, selamat pagi. Kakak asisten praktikum pemulihan tanaman. Selamat pagi teman-teman semuanya. Perkenalkan saya Alisandra Fatika Dewayani dari Program Studi Agronomi Departemen Budidaya Pertanian Angkatan 2019. Nah, pada video ini saya akan melakukan persilangan tanaman antara dua varietas yang berbeda. Saya akan melakukan persilangan pada spesies Solanum melongena atau dikenal sebagai terong. Nah, varietasnya apa saja? Yang pertama ada terong ungu sebagai tetua betina dan yang kedua ada terong hijau sebagai tetua jantan. Persilangan akan dilakukan selama 2 hari berturut-turut. Yang pertama pada hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2020 akan dilakukan emaskulasi atau kastrasi terlebih dahulu. Untuk selanjutnya pada hari Minggu tanggal 4 Oktober 2020 dilakukan persilangan tanaman itu sendiri. Sebelumnya video ini dibuat guna memenuhi tugas praktikum pemulihan tanaman acara 5 yang berjudul persilangan tanaman. Bagaimana videonya? Mari kita lihat. Berikut adalah alat-alat yang digunakan. Yang pertama ada stapler, yang kedua jarum pentul, yang ketiga ada plastik, ada pinset, dan ada gunting. Pinset digunakan untuk membantu proses emaskulasi dan kastrasi. Plastik dan staples digunakan untuk membungkus putih dan polen ketika persilangan. Jarum digunakan untuk membantu dalam pengambilan serbuk sari atau polen. Dan gunting digunakan untuk memotong plastik yang terlalu panjang. Langkah pertama yang dilakukan adalah menentukan tanaman yang akan disilangkan. Tanaman harus berada dalam fase pembungaan. Telah dipilih terong ungu sebagai tetua betina dan terong hijau sebagai tetua jantan. Proses persilangan terjadi selama 2 hari berturut-turut, di mana pada hari pertama dilakukan emaskulasi dan kastrasi terlebih dahulu. Kastrasi adalah kegiatan membersihkan atau membuang bagian tanaman yang ada di sekitar bunga, berupa kotoran, debu, serangga, dan organ tanaman lain yang dinilai mengganggu proses persilangan, seperti kelopak dan mahkota bunga terong ungu. Sementara itu, emaskulasi merupakan tindakan menghilangkan polen atau benang sari dari bunga sempurna, sehingga hanya menyisakan bagian kelamin betina atau putiknya saja. Tujuan dari emaskulasi ini adalah untuk mencegah terjadinya penyerbukan sendiri. Pengambilan polen harus dilakukan sebelum benang sari masak untuk memperkecil kemungkinan terjadinya penyerbukan. Kastrasi dan emaskulasi dilakukan sebagai pendahuluan sebelum melakukan hibridisasi. Selanjutnya, dilakukan penutupan dengan menggunakan kantong plastik dan di-stapler. Dipastikan bahwa kantong plastik yang menutupi bagian bunga telah menutupi dengan sempurna, sehingga tidak ada kemungkinan putik diserbuki oleh polen lain. Pada hari kedua, bunga terong hijau akan diambil polennya untuk diserbukkan ke kepala putik bunga terong ungu. Ini adalah proses pengambilan polen dari bunga terong hijau. Polen dapat terlihat kasat mata tanpa menggunakan bantuan mikroskop. Proses penyerbukan diawali dengan membuka kantong plastik yang sebelumnya membungkus bunga terong ungu sebagai tetua betina. Selanjutnya, polen bunga terong hijau yang tadi telah disiapkan disentuhkan ke kepala putik bunga terong ungu. Dapat terlihat penyerbukan antara bunga terong ungu sebagai tetua betina dengan bunga terong hijau sebagai tetua jantan. Penyerbukan ini dilakukan dengan perlahan dan hati-hati. Selesai penyerbukan, maka bunga ditutup kembali dengan menggunakan plastik bening dan di-staples agar tidak terkontaminasi atau tidak tersebuki oleh polen yang tidak dikehendaki. Selain itu, juga mampu melindungi bunga dari debu ataupun embun yang ada di sekitar bunga.
Persilangan tidak berhasil dikarenakan peletakan polen yang kurang sesuai dan cuaca buruk yang tidak mendukung. Jadi seperti itu video persilangan tanaman terong yang telah saya lakukan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Bye-bye. Kemudian praktikum ini Langsung dikat gak apa?